Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Eta dalam pembahasan mengenai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, khususnya mengenai tanda elipsis dan kurung siku. Nah, sahabat kreatif, apakah penggunaan elipsis dan kurung siku sudah familiar di telinga kita? Nah, ayo mari sama-sama kita pelajari tentang tanda elipsis. Elipsis ya. Nah, tanda elipsis digunakan untuk menyatakan ujaran yang terputus-putus atau menyatakan ujaran yang terputus dengan tiba-tiba. Contoh, Tuti selayaknya titik titik titik. Ya, selayaknya titik titik menurut nasihat orang tuanya. Nah, berarti apa yang kalimat titik-titik itu sebenarnya apa ya? Terputus-putus ya. Kemudian bukan dia malah membantah sebagai seorang anak, dia tidak boleh begitu titik-titik ya ya tidaklah baik demikian. Nah itu merupakan pertanyaan kita, sebenarnya titik-titik itu sebenarnya ada tambahan kata apa ya, itu tanda elipsis ya, untuk menyatakan ujaran yang terputus-putus. Nah, tanda elipsis digunakan untuk menyatakan bahwa dalam suatu kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, sikap disiplin yang tinggi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, titik-titik perlu dimantapkan. Nah, ini kan untuk menyatakan bahwa dalam suatu kutipan ada bagian yang dihilangkan ya. Jadi kita bisa memberikan bagian yang hilang itu apa ya. Tanda elipsis yang dipergunakan pada akhir kalimat karena menghilangkan bagian tertentu sesudah kalimat itu berakhir menggunakan 4 titik, yaitu satu sebagai titik bagi kalimat sebelumnya dan titik bagi bagian yang dihilangkan ya. Contoh, demi tegaknya hukum serta kelancaran tata tertib hal ini sangat perlu titik-titik sehingga setiap orang yang melanggar harus ditindak tegas. Berarti titik-titik itu perlu kita berikan isian apa yang cocok gitu ya. Tanda elipsis dipergunakan juga untuk meminta kepada pembaca mengisi sendiri kelanjutan dari sebuah kalimat. Nah, contoh, mulanya bermodal kecil tetapi dia mempunyai dagangan yang cukup lengkap. Gula, kopi, tape, tape recorder maksud saya, televisi berwarna, video. Bahkan semua kebutuhan dilayani. Nah, entah dari mana dia dapat mengumpulkan modal sebesar itu. Titik-titik itu merupakan kita meminta kelanjutan apa gitu ya. Itu elipsis. Kemudian tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasa kita gunakan juga ya dalam bentuk tulisan. Apa? Kapan kita menggunakan tanda kurung siku? Tanda kurung siku digunakan untuk menerangkan sesuatu di luar jalannya teks atau sisipan keterangan atau disingkat dengan interpolasi ya, yang tidak ada hubungannya dengan teks, itu tanda kurung siku. Nah, contoh, bila kita perhatikan lingkungan pemuda dari desa ini berhubung, tanda kurung siku maksudnya titik dua berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di luar desa ini. Jadi tanda kurung siku itu digunakan untuk menerangkan sesuatu di luar jalannya teks atau sisipan keterangan ya, tidak ada hubungannya. Kita mengatakan bahwa oh ini kita beri tanda kurung siku, oh ini tidak ada hubungan dengan teks. Nah, itu sebenarnya apa gitu. Kita mempertanyakan ya. Tanda kurung siku mengapit keterangan atau penjelasan bagi suatu kalimat yang sudah ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, misalnya hanya menggunakan nada atau kombinasi nada-nada dan apa yang saya sebut persendian. Contoh kedua, dalam kurung siku atau mungkin kata lain perjedahan atau jangter itu. Nah, itu kan merupakan keterangan atau penjelasan kalimat yang sudah ditempatkan dalam kurung sebelumnya. Nah, demikian ya sahabat kreatif, penjelasan mengenai kurung siku dan penjelasan mengenai tadi itu, yaitu penggunaan tanda elipsis. Sampai ketemu lagi ya, sampai jumpa, salam sehat, selamat pagi.